Alhamdulillah hari ini kita bersama Dewan Kesenian Palembang dan seluruh sanggar seni ini sedang mendiskusikan bagaimana nanti penerapan standar operasional prosedur protokol kesehatan untuk COVID khusus atraksi wisata. Tentu ini segera kita akan buat, mengingat ke depan Banyuwangi sudah menyiapkan diri untuk new normal. Nah, tentu harus dibarengi tidak hanya destinasi, hotel, tetapi atraksi juga kita siapkan. Nah, ini penting bagaimana ke depan antara destinasi dan atraksi menjadi satu kesatuan untuk menarik wisatawan datang ke Banyuwangi. Berharap mudah-mudahan dalam kondisi COVID-19 ini, di mana dalam waktu segera kita akan menghadapi masa yang disebut new normal, kami para seniman, penggiat seni bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Artinya kami ingin tetap bisa tampil di halayak tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagai contoh, kita akan pakai masker, kita akan pakai jarak, ya, kita akan mencuci tangan, dan penonton diatur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan tidak kita langgar. Dan kami ingin pada saat yang sulit ini kami bisa menyiasati kondisi yang ada, sehingga para seniman tetap berusaha berkreasi di masyarakat dan tetap bisa survive untuk kehidupan sehari-hari. Harapan saya masyarakat dan pemerintah bisa bersama-sama menghadapi masa yang sulit ini. Bapak Ibu yang kami hormati, senyampang masih bulan Syawal, insya Allah kami merasa perlu untuk mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di suasana yang serba tidak normal ini, khusus untuk bersalam-salaman, beranjang sana dan sebagainya, sudah terwakili oleh hati kita yang senantiasa menjadi satu. Baiklah, mari kita buka ada acara sore hari dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Undangan ini kami share kepada panjenengan semuanya sehubungan dengan ide dari Bapak Dokter untuk bersinergi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, karena sebentar lagi kita sudah mulai membuka diri dengan istilahnya new normal begitu. Maka dari itu kepada Pak Dokter dipersilahkan untuk bikin pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekdi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, para pengurus maupun Dewan Pengarah dan para pemilik sanggar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita dapat hadir. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, saya beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan, ya, pelaksana, kawan-kawan yang selama ini hidupnya bergantung di pertunjukan kesenian, mengeluh ke kami, minta kami mencarikan jalan keluarnya. Sudah sekian lama tidak ada kegiatan mentas, tidak dapat undangan, sehingga penghasilan pun menjadi menurun drastis. Sebagian hilang, tapi sebagian masih ada yang dapat, ya. Dan kemarin kami, ya, melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kagama, di mana Pak Bram sebagai salah satu narasumber. Ya, di sana saya juga ikut berdiskusi. Kesimpulannya adalah yang namanya virus corona atau COVID-19 ini sampai kapan tidak pasti. Bisa jadi selamanya ada terus. Kalau keberadaannya sampai kapan tidak pasti, tentu kita harus menyiasati kondisi ini
Kita tidak boleh ya pasrah dengan adanya corona terus tidak melakukan apa-apa. Kita tidak boleh seperti itu. Berhubung corona atau COVID-19 ini sudah ada di sekitar kita, ya kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. New normal katanya bahasa kerennya. Jadi saya nanti mohon masukan baik dari Dewan Pengarah ya, Mas Punjul ya, Mas Budi ya, serta dari Sekdin. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Bram, beliau sudah siap mendukung ya. Yang nomor satu yang akan kita bahas nanti adalah pertunjukan yang akan mulai diaktifkan kembali oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hotel-hotel, tempat-tempat pariwisata akan dibuka kembali. Tugas kita, saya sebagai Dewan Kesenian Belambangan ingin ya kita ini membackup apa yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi poin yang pertama saya ingin nanti ya dalam tampil di depan umum yang nomor satu adalah pakaian dari ya yang akan tampil nanti. Yang kita sepakati yang seperti apa? Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau pakai masker, masker yang model seperti apa, warnanya yang bagaimana. Kalau pakai face shield yang seperti apa. Ya, itu yang harus kita sepakati bersama. Saya tidak ingin ya hal-hal yang kecil jadi bahan perdebatan yang tidak ada ujungnya yang menghabiskan energi. Lebih baik kita sepakati ya dari sisi performan tampilannya. Karena sebagian kemarin anak-anak kita sudah tampil menari gandrung dengan masker warna hijau. Sebagian ada yang ngomong kok tidak cocok sama bajunya, mestinya maskernya bla bla bla, mestinya visinya bla bla bla. Daripada ruwet, lebih baik kita diskusikan. Kalau hari ini tidak ketemu, nanti kita ketemu lagi untuk masalah teknis. Semua jenis tarian, semua jenis yang akan kita tampilkan, apa yang harus kita kerjakan agar tetap memenuhi protokol kesehatan. Jadi selama new normal ini saya ingin tampilan kesenian tidak terganggu, tetap bisa tampil dengan indah dan memperhatikan kostum agar sesuai dengan protokol kesehatan. Itu nomor satu. Yang nomor dua, saya nanti akan minta bantuan khusus sama Mas Firman, sama kamu Nawir. Iya, zaman sekarang sudah zamannya ya YouTube. Ya, kalau kita membuka channel khusus dan itu bisa menghasilkan, kenapa kita tidak membuatnya? Untuk itu nanti saya minta semua sanggar yang kebetulan mewakili ya, tolong silahkan nanti kita teknis kita bicarakan tersendiri ya, ayo membuat rekaman tari-tarian yang indah ya. Nanti saya akan membantu untuk mendokumentasikan dan mengupload. Seandainya nanti menghasilkan dana, dananya kita kembalikan ke sanggar yang tadi kita rekam. Supaya apa? Walaupun kegiatan di lapangan mungkin masih sedikit yang bisa dikerjakan karena turis belum banyak, mudah-mudahan ada penghasilan tambahan dari YouTube tersebut. Untuk mereka yang tidak berkenan untuk ditampilkan di YouTube, ya tidak apa-apa. Tapi untuk mereka yang mau, ya, yang tari-tariannya nanti kita buat, kita syuting dengan cara yang bagus, profesional, disyuting dari atas, dari samping, kanan, kiri, sehingga tampilannya jadi indah dan itu kita upload, terus kita sebarluaskan ke kawan-kawan kita Ikawangi di Indonesia. Mudah-mudahan mereka yang kangen dengan tarian Banyuwangi yang indah ini membuka YouTube tersebut dan menghasilkan
yang bermanfaat untuk kawan-kawan yang ada di sanggar. Daripada kita diam begini terus sampai kapan kita tidak tahu. Lebih baik kita berupaya, berusaha, minimal 2 ini yang akan kita kerjakan segera. Dan saya yakin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun memperhatikan kawan-kawan seniman ini. Ya, karena mereka juga ingin pariwisata di Banyuwangi pulih kembali. Walaupun tidak sebagus kemarin, tetapi paling tidak sudah ada geliat ke arah sana. Ya, saya tidak tahu untuk jenis kesenian yang lain. Nanti kita diskusikan di tempat, di waktu yang berbeda. Misalkan janger, misalkan jaranan, bagaimana upaya kita membantu mereka? Saya belum tahu jalan keluarnya. Yang penting untuk sementara tari-tarian yang selama ini sering tampil di panggung, yang selama ini sudah sering kita tampilkan, itu dulu yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bulan Juni ini syuting untuk tarian ini sudah kita kerjakan dan mulai kita upload di YouTube yang sudah akan kita siapkan. Nah, dan saya tadi sudah minta sebelah ke Pak Bran untuk Dinas Pariwisata, tolong nanti kalau memang ada undangan untuk tampil dimanapun, ya tolong ya rezekinya dibagi. Ya, sanggar A, sanggar B, sanggar C, sanggar D, supaya semuanya kebagian walaupun sedikit. Ya, tetapi mereka dapat kesempatan untuk tampil dan mendapatkan ya sesuatu dari sana. Saya kira dari saya itu dulu, nanti kita diskusikan. Ya, saya mohon dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh Pak Sekretaris Dinas. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan misalnya itu harus pakai masker. Nah, sekarang kalau misalnya sanggarnya kecil, cukup pada saat itu cukup dalam satu tempat untuk menata gamelan. Kalau kita mengikuti social distancing minimal 1 meter misalnya, minimal 1 meter untuk jarak antara pajak satu dengan pajak yang lain, ini bagaimana? Ini nanti mungkin bisa didiskusikan. Mas Dwi mungkin bisa nambah lagi lebarnya sanggar misalnya. Kalau orangnya panjangnya katakanlah 16, nah, pasti gimana gitu. Ini perlu juga dipertimbangkan apakah harus seperti itu. Ya kan, selama ini kan mungkin panjangnya kalau latihan seperti itu berapa kali berapa sanggarnya Mas Dwi, Pak Jul dan Pak Suko. Nah, kalau social distancing dilaksanakan minimal 1 meter misalnya, berarti harus berapa lebarnya gitu aja. Ini perlu juga ada sebuah gambaran nanti dicatat, sehingga menjadi bahan kami untuk menetapkan sebagai standar operasional pelaksanaan kegiatan. Bapak Saudara sekalian, kemudian terkait dengan event-event yang ada di Banyuwangi, kemarin memang ada tersusun sudah melalui Banyuwangi Festival. Namun demikian kemarin sudah ada kebijakan pertimbangan bahwa anggaran COVID ini perlu besar, sehingga masing-masing dinas ini disekrap semuanya, bukan disekrap, diambil ya, diambil semuanya, diambil karena memang harus mencukupi daripada anggaran COVID itu. Saya awalnya masih bertahan untuk kegiatan aktualisasi saja, karena apa? Itu untuk memulihkan ekonomi teman-teman sanggar tari, alasan saya seperti itu, sehingga tidak semua yang lain semuanya hilang semuanya, termasuk Gandrung Sewu hanya dikasih sedikit sebagai cantolan saja. Mbok menowo gitu aja saya. Mbok menowo kan kalau dihilangkan sudah tidak ada sama sekali. Mbok menowo dengan segala sesuatu, caranya bagaimana saya nggak tahu, termasuk kuung juga demikian sedikit, tapi yang lain semuanya hilang. Saya hanya bisa bertahan untuk aktualisasi yang tidak terpotong. Nah, alasan saya ini untuk pemulihan teman-teman sanggar tari ketika nanti belum ada new normal ini waktu itu. Nah, ketika nanti mungkin sudah agak istilahnya saya nggak tahu waktu itu nggak ada normal pulih ya kan. Ini untuk juga meningkatkan kunjungan di
destinasi, sanggar tari ditaruh di destinasi untuk ditangkap, tidak diaktualisasi Belambangan. Nah, sekaligus ada apa yang sering saya sampaikan, ada perkawinan antara destinasi dengan kebudayaan. Destinasinya rame, sanggar tarinya juga jalan gitu. Ini tujuan sehingga bertahan pada saat itu. Gelombang kedua nggak ada lagi yang harus saya kembalikan untuk anggaran COVID, terpaksa. Satu-satunya untuk kebudayaan terpaksa, tapi saya juga bertahan, tidak semuanya. Ya kurang lebih 20-30%, saya setor 300 juta akhirnya, tapi belum diambil sampai saat ini. Masih ada, yang lain nggak ada, tapi masih ada aktualisasi. Insya Allah untuk semua sanggar masih bisa, walaupun hanya 1-2 kali tampilan lawas dalam 1 tahun ini. Itu loh. Insya Allah masih bisa. Saya masih pertimbangan itu. Kalau yang lain ya, karena tapi yang kedua ini belum ada ya istilahnya cadangan lah. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kalau cadangan tidak ada lagi ya masih utuh nanti aktualisasi, hanya kemarin aja yang dikurangi untuk terakhir event di ini Jalanan Butuh. Itu teman-teman semuanya, ke depan harus bagaimana kita, anggarannya Dinas Bidang Pariwisata juga demikian. Jadi anggaran kami yang sekurang lebih min DAK itu 16M itu tinggal 5,8 kalau nggak salah, hanya rutin saja dan beberapa. Mari kita ambil berapa, sekitar hampir 11 lebih lah sekitar itu. Jadi ke depan kami berharap juga mudah-mudahan nanti sudah PAK ada gantung sebisanya, monggo nanti kami hanya sebagai pelaksana dan melihat daripada mengatur daripada anggaran-anggaran yang sudah ada. Pak Taufik, monggo ini nanti akan diskusi kita harus bagaimana sih tampilannya nanti, standarnya. Ya kemarin tadi saya dikirim oleh teman-teman standar latihannya kayaknya sanggarnya Mas Dwi itu di Jawatan. Di Jawatan sanggarnya Mas Dwi ya. Kemarin juga Pak Alimi beberapa bulan yang lalu ya, 1 minggu kemarin ya kalau nggak salah ya, Pak Munawir ya yang syutingnya di Terakota ya, itu sanggarnya siapa juga nggak tahu, Pak Alimi ya dari syutingnya juga demikian. Nah harus bagaimana nanti ya, Dewan Kesenian inilah nanti akan menelurkan standar operasional untuk atraksi dan membuat distorkan ke kami, dan ini akan kami tetapkan sebagai standar operasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua DKB, Pak Sekretaris Dinas dan teman-teman yang berbahagia. Apa yang disampaikan Pak Ridho dan Pak Taufik memang menjadi keluhan semua di bawah. Semua pelaku seni memang terdampak, hampir semuanya memang. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, nggak bisa kita hindari. Pertanyaannya ke depan kita mau apa? Kalau apakah normal, apakah lagi new normal, intinya nggak boleh mengumpulkan massa. Ini kan bertolak belakang dengan komunitas kita. Komunitas kita ini komunitas seni penghibur untuk menarik dan mengumpulkan massa. Sebuah kegiatan kalau gamelannya wis muli mesti masanya akan datang. Nah sekarang ini kan tidak bisa seperti itu lagi. Dulu sebuah kegiatan kesenian nek iso mengumpulkan massa banyak, macet no dalan, salah satu tolong ukur keberhasilannya. Sekarang kan tidak bisa lagi seperti itu. Ini yang menjadi persoalan. Ada beberapa memang yang katanya cuci tangan. Bisa ini Pak, gampang. Sediakan aja tempat cuci tangan, pasti. Masker masih bisa. Jaga jarak yang sangat susah. Kebetulan kami lagi sudah selesai memang ya, sudah kita kemana-mana ya. Lagi mensosialisasikan bagaimana tahlilan yang benar, bagaimana istiqosah yang benar, bagaimana hal yang selamatan yang benar. Ini semua keluarnya di bawah jaga jarak. Kalau nyuci tangan, oke. Kemudian masker bisa, jaga jaraknya dos pundi Pak. Nek sing pas narik pengajian itu rumahnya kecil,
Terus jaga jaraknya seperti apa? Kemarin Pak Bupati bilang, gimana kalau dibiasakan di musola, sehingga semua pengajian di musola. Lawang teman-teman masyarakat di bawah itu justru kepingin anjang sana, kemudian ada pengajian di rumahnya, sopo ngerti itu dapat berkah dan seterusnya lah. Nah, kultur ini kan menjadi persoalan tersendiri ketika kita berbicara tentang new normal. Termasuk kemudian ketika kita bicara kesenian juga begitu, Pak. Saya nggak bisa bayangkan itu. Kemarin saya coba diskusi, karena Gantung Sewu misalkan, karena saya kebetulan urusan saya dengan Gantung Sewu, saya masih mencari-cari gimana. Kemarin siang saya coba diskusi dengan Pak Bupati, masih belum nemu. Cuci tangan oke. Pakai masker oke, jaga jaraknya gimana? Jaga jarak penonton, kemudian yang uwal-uwalan terus piye? Jaga jaraknya penari kalau kita pakai formasi yang dekat gimana? Saya coba membayangkan gimana kalau kita rubah. Saya sempat diskusikan, tidak di Pantai Bom, tapi di stadion, ngadep ke selatan, semua tribun dipenuhi, jaga jarak penontonnya, misalkan ya. Penarinya tidak sampai 1000, tapi sekitar 500-600. Kemudian formasi-formasinya dipakai yang agak berjarak. Nah, ini kan akhirnya kita dipaksa untuk membuat kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira bisa terjadi seperti apa. Karena begini Pak, kita bisa ngomong, gak usah wes ono Gantung Sewu dari sisi teknis kesehatan, oke, berhenti, gak usah ada Gantung Sewu, gak apa-apa. Tetapi dari sisi kultur yang sudah terbangun di masyarakat susah ditahan, Pak. Saya kalau keliling ke kecamatan-kecamatan, salah satu yang ditanyakan itu bukan Gantung Sewu ini apa enggak, Pak? Enggak begitu pertanyaannya. Gantung Sewu ini kapan, Pak? Kan tetap ono kan? Nah, ini kan pertanyaan yang sudah mengunci, Pak, sebetulnya. Mengunci bahwa harus ada. Ini yang kemudian memaksa kami untuk berpikir, ya apa caranya ya supaya kalau di Pantai Bom sudah susah, Pak. Walaupun katanya Pak Taufik di Pantai Bom itu karena di situ airnya asin, panas, sebetulnya kemungkinan corona urip di sana ya lebih kecil daripada ketika misalkan di Ijen misalkan, yang jauh kelembapannya lebih tinggi dan seterusnya lah. Tetapi kan risiko itu tidak berani kita ambil, Pak. Nah, teman-teman, hal semacam ini yang memang akan menjadi perhatian kita ke depan. Kalau misalkan ada orang punya hajat, ngundang jaranan, piye caranya? Ini kan persoalan, Pak. Persoalan ke depan yang harus saya usulkan kepada Dinas Pariwisata ya, supaya Sanggar ini tetap hidup. Maka seluruh kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mengumpulkan massa, undang Sanggar. Karena Pak, misalkan di El Royal misalkan ada kegiatan, Sanggarnya diundang, itu kan terkontrol, Pak. Jadi audenya juga terkontrol, jaraknya oke, yang tampil juga harus pakai standar yang begini masih bisa itu. Tapi kalau kemudian masyarakat gimana? Sebelum masyarakat bisa menerima itu menjadi sesuatu yang normal, sebaiknya pemerintah yang memulai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu yang kemudian dicoba dipakai dengan standar yang kira-kira secara teknis oke. Di kesenian ini susah. Penjenengan bisa bayangkan di pondok pesantren, Pak. Jaga jarak, gimana jaga jarak? Wong satu nek turu satu ruangan isinya swidak misalkan. Persoalannya kan susah. Jadi memang itu menjadi persoalan yang menggelinding di tengah masyarakat. Misalkan soal rapid aja, Pak. Pondok pesantren yang dari luar atau pesantren yang dari luar kabupaten, kita nggak mau terima kalau nggak rapid. Lah, begitu juga santri kita yang keluar kabupaten, ada 2.390 yang sudah terdaftar. Itu harus dirapid. Siapa yang ngerapid? Pemerintah daerah. Berapa anggarannya? Satu berapa? 300 kalau nggak salah, Pak. 300 paling murah. Artinya pertanyaan itu menggelinding terus, Pak. Kebetulan kami itu yang saya tangani akhir-akhir ini soal pondok pesantren yang sekolah juga begitu. Satu kelas isinya 40. Kalau jaga jarak, pakai jarak ya. Terus kemudian mau dikurangi berapa? 20, oke ya 20.
Terus kemudian berarti satu kelas jadi 2 kelas. Gurunya piye? Gurunya tambah, oke, safe. Apa harus ada uang lembur untuk guru? Artinya apa? Persoalan ini terus menggelinding, Pak. Ini masih mumet, Pak. Jadi sangat wajar kalau kemudian Pak Ridho tadi menyampaikan anggarannya banyak dikepras. Banyak, Pak Mas Yan. Nah, ini yang semua kabupaten, semua daerah seperti itu. Kita kira-kira ada 70-80 M lah. Ada di media Jember 400 sekian. 400 sekian apa? Wong APBD Jember belum didok. APBD yang 2019 aja didok bulan bulan November. Dia punya silpa 475. Yang tahun 2020 belum didok. Berarti kan nggak bisa dipakai, Pak. Sehingga ketika ngomong 400 sekian untuk COVID ya itu fata morgana. Kita sudah cek semua, Pak. Saya orang paling penasaran kalau soal-soal begitu. Nah ini yang saya kepingin teman-teman memperoleh informasi yang terkonfirmasi lah, minimal. Kalau benar salah mungkin masih belum ya, tetapi minimal terkonfirmasi lah. Ini yang saya minta teman-teman lah untuk kita. Pak Ridho menurut saya itu yang paling saya kepingin, pemerintah memulai dulu lah. Kalau ada kegiatan-kegiatan, undang sanggar, kemudian semua protokol kesehatan dipakai. Protokol kesehatan. Nah, yang terakhir saya nyun sewu, Pak, karena selama ini kita belum punya protokolnya seperti apa. Maka kemarin hari Sabtu saya minta Pak Suko atas nama Partai Sinawangi dan campuran pakai tempatnya duit, pakai segala macam untuk coba bikin video lah yang kira-kira bisa kira-kira seperti itu yang mau dipakai. Memang masih jauh dari sempurna. Monggo dipirsani. Ini dari Partai Sinawangi. Ya ini ketika misalkan latihan kita berharap untuk tidak salaman. Maunya begitu. Nah ini alat-alat ketika mau dipakai harus dibersihkan dulu, kemudian kira-kira begitulah yang ingin kita. Ini penari kalau pakai masker, saya nanti mau tanya Dokter Taufik, sebenarnya pakai masker atau yang paling bagus pakai apa itu? Ya itulah. Nah, ini penontonnya berjarak begitu. Itu panjangnya tadi kita coba pakai masker dan pakai visel, kemudian ini kita copot maskernya. Nah, ini penonton kira-kira begitu. Saya melihat kok daripada masker kok lebih baik ini, karena wajah masih bisa kelihatan. Ya, karena begini Pak Taufik, ini kebetulan Pak Dokter, esensi dari masker ini kan untuk menghalangi keluarnya drop, tersedot dan keluarnya, ya kan? Artinya untuk membatasi inilah persoalannya. Ketika ini tidak pakai kemudian pakai visel itu pernah baca misalkan begini Pak, ketika kita olahraga itu justru tidak disarankan pakai masker karena kebutuhan oksigen kita 2 kali dari ketika kita tidak olahraga, sehingga kalau kemudian olahraga itu oksigennya mesti akan berkurang. Satu. Yang kedua, ketika olahraga kita kan di lapangan terbuka, intensitas kalau toh ada virus itu tidak akan sepadat ketika kita misalkan di satu ruangan yang tidak pernah terbuka. Nah, ini sehingga kemungkinan penularannya jauh lebih besar di ruangan tertutup. Kalau dokter di rumah sakit itu pasti risiko penularan jauh lebih besar. Karena di ruangannya tertutup, di situ ada orang sakit yang kemudian muncrat-muncrat dan seterusnya.
kemudian dokternya jogo mestinya 8 jam jadi 14 jam, kondisinya drop, pasti gampang kena Pak kalau itu. Sehingga ketika ada dokter kok wis kena, ya dokter pada kemungkinan yang seperti itu ya sama saja dengan kita. Lebih sehat ketika kita nggak pakai apa-apa, caring di stadion Tapangalun sana misalkan. Nah ini yang pemahaman seperti ini kan, ya akhirnya kita belajar memang Pak, akhirnya mau tidak mau kita memang harus belajar. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat panduan ini segera ada. Kemarin kalau kami yang untuk istighosa segala macam saya pakai Janakim. Jadi teman-teman di Les Bumi saya pakai itu. Jadi kita sebarkan lah gimana caranya jaga jarak, caranya selamatan, istighosa, manakipan dan seterusnya. Nah ini untuk tampilan ini seperti apa? Ini yang saya mau dengan hormat. Moga-moga aja siang hari ini kita bisa menentukan lah. Kalau misalkan ya segera. Terus kemudian mungkin Pak Bram ini tadi saya sampaikan untuk menstimulir teman-teman sanggar. Pemerintah ini kalau mengadakan kegiatan yang kebetulan mengumpulkan massa atau mengumpulkan undangan, mereka yang diundang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan standar. Tetapi kan tetap diundang Pak, artinya kan tetap ada pemasukan untuk kegiatan teman-teman sanggar gitu loh. Karena kalau justru kalau di tempat terbuka susah mengendalikan Pak. Kalau massa kemudian datang terus piye. Kenapa kemudian saya berpikir Gandrung Sewu di stadion itu kan kita bisa hitung Pak. Penontonnya pirones penuh, jero sudah ini ya sudah tutup sudah, gitu loh. Terus kemudian kita sediakan layar di luar yang besar, tetap dengan berprotokol yang kira-kira rodok standar begitu dan malam hari, sehingga lebih lah ini yang kira-kira seperti Kuwung misalkan di tempat terbuka seperti itu, piye caranya ngatur penonton supaya tidak, kalau cuma jaga pakai masker, cuci tangan. Insya Allah bisa, tapi kalau kemudian sudah jaga jarak ini yang susah. Nah, itu tadi seperti orang selamatan ya, kalau yang dapat kemudian rumahnya besar, rumahnya kecil masih nggak bisa Pak. Pak Bupati bilang, aja Pak Bupati bikin supaya di musola. Orang-orang itu maunya betok itu biar ketempatan oleh berkah wong ngaji dan seterusnya. Susah Pak, masih agak susah. Nah ini yang mohon teman-teman tidak kaku, tetapi juga kita hanya berbicara tentang protokol untuk kesehatan saja, nggak usah melebar kemana-mana. Maksudnya begini, melebar itu pakai kebaya oleh enggak misalkan, ini kan sudah tidak ada hubungannya dengan protokol kesehatan dan itu biarkan saja sudah. Menurut saya ini sementara kita konsentrasi di sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman dan mencikapi keberadaan COVID-19 ini aja. Kalau yang lain seperti itu ya sementara mohon dimaklumi dulu lah. Kalau saya Pak Taufik sementara yang begitu-begitu sebetulnya ya keri memang. Kadang-kadang di mata saya termasuk yang tidak bisa terima. Tetapi ya apa boleh buat lah, sementara dibiarkan aja dulu. Kira-kira begitu. Saya kira itu Pak Bambang, Pak Bram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para senior, Bapak Ibu sekalian, Ketua DKP, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang kedua, kita kehilangan lagi satu maestro gandrung ya. Hari ini Mas Dedi saya utus masih untuk menyelesaikan di rumah sakit, kemana-mana. Itulah bentuk upaya kita Pak, keluarga besar kita, DKP dan kami Dinas Pariwisata semampu kita kalau menyangkut seni dan budaya akan kita optimalkan untuk memberikan penghormatan yang terakhir pada beliau. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih hari ini kita bisa ketemu untuk membahas salah satu agenda yang dua hal yang saya belum bisa memberikan standar operasional prosedur bagi terlaksananya kegiatan di Banyuwangi. Yang pertama adalah atraksi. Ini belum SOP-nya belum kita buat, ya kita menunggu kesepakatan hari ini. Yang kedua adalah destinasi khusus kolam renang. Nah ini guru ketemu coro nih. Oleh jebur kumpul peluk-pelukan, aduh gak ketemu saya.
gitu loh. Jadi beberapa kali kayak teman-teman diumpul-umpulin, gimana Pak Bram, gimana? Saya belum bisa memberi jawaban. Padahal kalau di tempat yang lain, kita langsung bisa membuat berita acara kesepakatan. Contoh misalnya Ijen. Berapa jumlah luasan, berapa jumlah orang maksimal, itu harus 50%. Oke Pak, sepakat Pak, kita ketemu angka 450. 450 dimulai dari jam 3 subuh, itu ketemu sampai jam 8 pagi 250 orang. Terus mulai tau ngisor sampai toko ndur, ya orang atau saya itu. Setelah itu jam 8 sampai jam 1 siang, 250 juga. 225. Sehingga totalnya 450 dalam sehari. Ketemu. Bang Sri Underwater 500, ketemu Pak. GWD 500, Pulau Merah 5 ketemu. Diantem kolam renang ini saya bingung. Karena airnya jadi satu, mandinya di situ. Ya, iki. Dan ini berbeda Pak, berbeda tatkala kita ngomongin di Jopuro misalnya. Seringkali banyune liwat, nggak sama ini perlakuannya. Kalau sana orang banyak karena airnya ngalir. Nah ini kan nggak mingkula, itu gimana cara sterilisasinya saya nggak paham. Saya khawatir ini kan sebetulnya sama dengan di pondok pesantren Pak, atus ningkula, cuma iki bening di kurang seminggu misalnya, pondokan enggak, menurut aja. Tapi pengalaman anak saya yang mondok, anak dua-dua saya mondok, mesti mulai penyakitnya podo. Gede, gatel, tipes, iku makanan nih Pak. Antara makanan dengan kondisi kotoran, mesti ku mulek nih mulek. Nah saya nggak tahu kalau ketemu virus lagi yang model virusnya kayak ini gitu loh. Ini kan jadi agak memberatkan. Sehingga hari ini saya setuju kalau hari ini kita bisa putuskan SOP atraksi, ini menjadi acuan untuk kita buat lembaran untuk diterapkan ke semua sanggar-sanggar. Yang pertama, anggaran Dispar itu totalnya berapa? 16 miliar ya. 16 miliar, kita dipotong 11 miliar, tinggal 5M. 5,5 M itu untuk bayar gaji THL, listrik, telepon, air, sudah cukup Pak. Dan kecuali satu kegiatan internet dan kecuali satu kegiatan yang tidak saya coret. Apa? Aktualisasi seni dan budaya. 700 juta masih tetap di sini. Untuk apa? Untuk kita siapkan tatkala ini selesai Covid atau selesai nggak selesai, teman-teman sanggar langsung bisa action. Saya ini tak tanggap iseng. Cuma khawatir diseneni kan udah ada zaman nih Pak. Khawatir kok Dispar pedih aku gitu aja nih. Sebelum SOP kita buat. Nah makanya kemarin Pak Budi pada senangin buat simulasi, saya seneng. Nanti videonya kasihkan saya, tak edit sing apik. Biasanya Bapak itu langsung Pak diomong, ini saya mengadakan simulasi Pak. Nah kemarin saya sudah mengadakan simulasi di 2 tempat, di Singonjuru sama di Genteng. Pada saat acara Kampung Tangguh, Pak Camat pas, boleh nggak ini? Boleh. Sambil ngomong takonono, tanyakan orang-orang itu kesulitannya apa. Ternyata Pak, kesulitan yang paling berat itu adalah pada saat dia menari pakai masker, itu paling angel. Makanya menurut saya Pak Sek, coba kita simulasi lagi sekali lagi, anak-anak dengan gerakan yang sungguh-sungguh, jangan kayak syuting Pak. Kau nari tenanan, baru kita tanyai, kita harus respon Pak dari orang anak-anak. Gue apa? Enak nanti. Nah baru kita, kalau itu sudah final, kita putuskan ini yang harus kita lakukan. Aku khawatir gaya SOP-nya Pak tambah dan Mbak Warung, kudu gak masker nari, begitu nari kelepek-kelepek, gak karu-karuan malah kita. Nah itu, makanya hari ini kita mendiskusikan teorinya, baru teori kita bawa ke praktek, klop, baru saya keluarkan edaran SOP itu. Saya kemarin nggak bisa, saya nggak, Pak Sek belum selesai. Terus yang kedua, berapa batas minimumnya? 3, 5, ini harus ada batasannya. Kalau di standar harga kami, kita sudah buat paket, sudah 1 sampai 6, 6 sampai berapa Sek? 10, terus yang besar 20 ke atas ada. Nah itu tinggal kita pilih. Kita pilih di apa. Tetapi yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian, tidak mungkin kita memakai pola mass tarian. Tarian dalam bentuk massal. Tadi Pak Budi saya cerita, oh kalau ada tamu di hotel dialog, iya dibawa ke sana Pak. Saya malah membuat ide cerita, ini saya buat paket karena
Bisa nggak dipresentasikan ya di paket saya? Siapa yang Arif? Nggak punya file saya yang paket wisata masak dari hotel ke hotel saya. Coba. Saya sudah membuat paket ini Arif baru datang. Saya sudah membuat paket Pak pariwisata yang dari hotel ke hotel. Contoh misalnya hotel dialog. Hotel dialog itu kalau kita ngomongin Pak, setiap malam minggu ada pertunjukan tarian, tak gila iso. Hotel mana misalnya El Royal, bisa tak taruh di rumput-rumputan. Mereka yang kumpul di sana. Kita kolaborasi dengan hotel. Yang bayar aku. Yang bayar kita Pak. Nah dia bisa menonton, tidak perlu turun. Kalau dialog itu di rumputnya, balkonnya dia bisa duduk di depannya kamarnya masing-masing. Tetap bisa menonton pertunjukan itu. Ya, bisa juga pakai kursi, tapi kan sudah ditata Pak. Tempat duduknya sudah ditata, tapi kita tidak. Tapi untuk dalam waktu, saya berprediksi ya, sampai bulan Oktober nanti, kita tidak bisa melepas dalam masa yang besar Pak. Artinya pertunjukan mengundang orang dalam bentuk yang besar. Kalau penarinya bisa kita kendalikan, penontonnya kita yang nggak bisa. Kalau penarinya kita jauh bisa, sangat bisa. Tadi itu misalnya, oh ini cukup 10, sudah. Jaraknya kamu kudu sak meter nari, space-nya kita bisa. Tapi yang nonton ini yang menjadi. Tapi kalau di hotel kita bisa karena tamunya jauh lebih tertib. Jadi atraksinya adalah atraksi bagaimana orang di hotel. Makanya nanti paketnya tidak sama Pak. Paket wisata sampai ini kita buat tidak sama dengan paket wisata yang sebelumnya. Jadi orang bisa bergerak dari misalnya tidur di Hotel Royal, ya. Besok pagi ke Pulau Merah, terus ke Sukomade. Oh nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak menerapkan sistem itu. Jauh akan lebih berisiko tamu dari luar. Makanya dari hotel ke hotel. Hotel pun sudah kita, nanti biar kita lihat dulu simulasinya ya. Saya ingin cerita paket wisatanya. Nah ini harus disupport dengan atraksi. Jadi atraksi dalam jangka pendek ini sampai bulan Oktober kita bisa menghidupi sanggar lagi. Uangnya kita sudah siap, ada, nggak usah khawatir, konco-konco tak bagi. Misalnya, anggaplah, paket 1 berapa di DPA kita? 1 sampai 6. Iya, anggaplah 3.000 lah misalnya. Ya sudah, anggaplah 3 juta. 3 juta kalau saya bisa ngebiar dalam 3 bulan, lain kata duit tolongan, mereka 100 tanggapan. Kan ngono Pak, 100 tanggapan itu ya terserah, tak saya endel. Cuma nggak mungkin dalam bentuk festival. Itu jawabannya. Jadi bisa, begitu paket kita luncurkan, kita hotel nanti supaya orang tertarik, kita buat paket, kamu setiap malam minggu, sekolah main musik iki main di belakangan, iki nih restoran A, restoran B, tapi ini dalam bentuk tarian yang kita bisa pamerkan. Untuk tadi bukan tamunya yang datang ke tempat kita, tapi kita yang datang ke tempat tamu. Itu Pak nanti. Itu yang kita, sehingga dia juga tetap nggak usah keluar lah. Aku takut kamu di hotel sudah dapat fasilitas, makanya nanti kita akan buat ini. Nah ini singkat bisa tarik. Yes. Nah ini Pak. Ini paket wisata yang akan kita buat. Hotel yang kita siapkan itu ada 11 hotel. Ya, ada 11 hotel. Terus ada tempat-tempat yang memang kita garap di sana. Ada Gejaro, ada Terakota, ada Pondok Indah, dan ada Pendopo. Ini yang kita siapkan tidak banyak. Ini lingkupnya hanya di kota, Pak. Sehingga pada saat ada problem, ada wisatawan yang ya non sewu tidak kita kendaki, ada problem, ini langsung evakuasinya cepat. Coba bayangkan kalau di Pulau Merah gitu, waduh berat Pak, berat. Ya sehingga kita akan buat 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan bedakan, jadi Jiwa Jawa, Dialog, Ketapang Indah, Ilira, Kokon, Solo. Ini atraksinya bisa di hotel ini, tapi di hotel ini tidak bisa, karena tempatnya gak ono. Santika ya gak iso sampe nari ning ndi, ning kolam renang apa dong tempatnya gak ketemu. Grand Harvest nggak bisa, Aston nggak bisa, Belambangan nggak bisa. Lah bagaimana tamu-tamu di sini? Tamu-tamu di sini akan kita informasikan, Pak. Lek malam Minggu sampean ndelok ning Kokon, engko ono. Sampean ndelok ning gone Ketapang Indah, engko ono. Jadi hotel sudah connecting Pak Budi. Kita akan buat
paket ini malam minggu, sanggar ini kita akan publish nanti. Jadi teman-teman akan kita jadwal untuk tampil di hotel-hotel, kira-kira 7 hotel itu yang menjadi jujukan tamu, dan tamu akan melihat jam berapa sampai jam berapa di situ. Nah, ini cara kami agar hotel juga tamunya ada. Yang kedua adalah sanggar juga tampil. Nah, yang kedua adalah tampil di destinasi. Misalnya Minggu bunder, oh Pak, oke jaranan kirim Rono. Jadi penonton juga melihat di sana agar menjadi kolaborasi, ada daya tarik yang selama ini nggak ada menjadi ada. Kita juga yang bayar. Jadi ada 2 tempat. Jadi kebalik Pak ya, kalau dulu festival orang datang ke tempat kita melihat acara, sekarang enggak, kita yang menyerang, sanggar yang datang untuk yang bayar bukan mereka. Kalau yang bayar mereka ya nggak kuat. Ya, ngeden kok. Destinasi gurung karena tamu. Nah, tapi ini menjadi daya tarik sehingga kombinasi antara hotel, sanggar dan destinasi insya Allah akan connect. Nah ini Pak. Nah, pendopo juga begitu. Kalau bicara, Pak, saya mau makan malam di pendopo, ada tamu. Oke, tariannya gimana? Kita bisa beri di pendopo. Di Pondok Indah, Pak, sambil makan siang, makan sore, makan malam, bisa kita kirim tarian. Terakota pasti, ya. Nah, tinggal nanti tamunya minta di mana. Jadi inilah subsidi yang akan kita berikan kalau kamu datang ke Banyuwangi, kamu tiap minggu akan dapat tampilan kesenian, jadi semua insya Allah akan dibayar oleh pemerintah daerah. Jadi Pak Budi, di anggarannya kita masih tersedia anggaran sih. Saya memang nggak nyoret, itu satu-satunya strategi. Yang lain ini habis, sehingga sanggar kita pastikan akan tetap bisa eksis. Kita tinggal nunggu kapan waktunya destinasi buka, hotel siap, maka sanggar bisa langsung saya tempelkan ke strategi-strategi yang tadi saya sampaikan. Nah sekarang bisa dipahami Pak, jadi nggak usah khawatir. Itu yang terencana. Yang tidak terencana, monggo nanti teman-teman bisa kolaborasi sepanjang standar operasional prosedurnya ini memenuhi ketentuan yang kita bahas bersama-sama pada hari ini. Selanjutnya, sebetulnya SOP atraksi itu jauh lebih ringan daripada restoran atau hotel. Jauh Pak, jauh lebih ringan. Nah tentu kalau menyangkut misalnya termogan sih harganya nggak mahal. Ya termogan itu harganya kita berapa di Pasek? 350 sampai 400 ribu. Setiap sanggar juga harus punya untuk mengantisipasi sendiri. Ya itu yang pertama. Yang kedua, sarung tangan itu saya ketahui isinya 100. Semoga itu dikai sepisah bayaran kan suatu kabeh kan belum. Face shield itu selesai tidak buang Pak, kalau sarung tangan buang, tapi kalau face shield selesai bisa dilap, dikeringkan, dipanaskan, taruh lagi untuk kegiatan berikut. Nah yang pakai agak sulit buat kita adalah yang di make up. Make up ini kalau sesuai dengan SOP kesehatan, ya harusnya setiap orang punya make up sendiri. Harusnya. Nah ini yang agak teman-teman sanggar, karena apa? Ini puasnya ini setiap kulit berbeda, dan ini yang bikin virus di situ. Kulit tiga kode so iritasi macam-macam. Kalau kita ngomongin itu, apakah itu masuk dalam item SOP? Makanya bahaslah hari ini. Abad poga kan Pak. Sebelum nanti itu kalau kita sepakati, kita buat semacam brosur ketentuan yang nanti akan kita kirim ke semua sanggar bahwa inilah SOP yang kita sepakati bersama-sama. Masker misalnya, oke. Saat Pak sebelum acara longgo gaya masker, iya oke. Tapi begitu acara kita ganti pakai face shield. Face shieldnya yang jalan. Tapi kalau pakai masker kemarin, dua-duanya dari genteng dan sanggar Pak Camat atau samain video sama piye. Pekan Pak, Camat takut ini ya, gak enak Pak. Akhirnya kita pakai 2 versi, coba yang nggak pakai. Enak Pak. Nah, sehingga inilah perlu simulasi. Nanti kita harus buktikan di lapangan, gitu Mas Dwi. Coba ngomong gawe loro mari ngene nari ngene enak nanti napas gerakannya itu. Ya mungkin gawe ngene Pak karena standar dhek maksa. Tapi nggak maksimal hasilnya, narinya nggak totalitas betul. Karena
mungkin udaranya nafasnya juga setengah-setengah kan, bahaya juga ini, bahaya juga. Nah ini perlu kita diskusikan hari ini. Jadi saya kira itu Pak Ketua DKB, kawan-kawan sekalian. Jadi masalah anggaran kita masih satu-satunya yang tidak kita scrap ya, itu utuh ya, satu-satunya ini itu hanya diaktualisasi ya. Kenapa aktualisasi Pak nggak kita scrap? Karena judul aktualisasi itu bersifat universal, digawe sapa wae iso dibuat siapa aja. Jadi misalnya SKPD saya enggak, kalau ada SKPD lain uangnya yang bayar ya kita Pak, nggak selalu dia, tinggal buat surat saya perintah anak siapa yang berangkat, yang bayar kita meskipun digunakan oleh SKPD atau kegiatan yang lain ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, monggo hari ini kita diskusikan yang senyaman-nyamannya, karena itulah menjadi pijakan kita semua untuk melahirkan SOP baru di bidang atraksi ya. Atraksi ini penting. Misalnya gimana tampilan malam mingguan di Belambangan, untuk saat ini belum bisa. Mungkin tadi saya cerita, kalau untuk acara malam mingguannya nggak ada masalah, penontonnya nggak bisa kita kendalikan. Sulit kita kalau udah dibilang mesti empet-empetan, ada masalah kita nanti yang kena, bukan yang nari, penontonnya kita kena juga, pelaksananya. Makanya untuk tahap awal strateginya Pak Budi, Pak Ketua DKP, ayo kita rumuskan. Mungkin teman-teman punya ide lain agar intinya dua ikan tak noyo gak apa-apa, karena dua gak mungkin tantek no. SPJ ini berguna nih sanggar kan, gak mungkin ini dispar, nggak ada. Tapi intinya uang ini kita siapkan untuk menggerakkan kembali atraksi atau sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Silakan nanti dirumuskan. Pak saya punya ide Pak, atraksinya di sini gitu. Selain di hotel atau mungkin di mana destinasi yang kita buat tadi, atau ada ide-ide lain. Silakan kawan-kawan, hari ini kita kumpul, kita bisa mendiskusikan bareng-bareng. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Ketua DKB, teman-teman pengurus dan ketua-ketua sanggar dan semua undangan. Saya kira langsung saja menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis, tadi Pak Ridho, Pak Taufik, dan Pak Budi. Ada dua hal barangkali yang memang harus didiskusikan, terutama tentang SOP-nya penampilan. Nah, tapi mumpung ingat yang terakhir tentang anggaran, saya kira karena anggaran itu rekeningnya diaktualisasi 700 juta. Nah, karena Pak Bram sudah ada perencanaan terkait dengan pementasan di hotel untuk segera dibuat, misalkan di 7 hotel tadi bisa setiap malam minggu, sanggarnya apa saja yang tampil, kemudian biayanya butuh berapa, jangan-jangan kurang, masih gitu. Kan masih ada PAK gitu. Tapi mungkin cukup, kalau 700 juta itu sangat cukup. Nah, kalau ada paketnya, paket 1 3 juta, paket 2 6 juta Pak Ridho ya, paket 3 20 orang berapa juta, kan ada paket ini penampilan itu. Kalau 2,5 juta hanya 6 orang ya, 5 orang dan seterusnya. Sehingga kalau sudah begitu ada waktu, bulan depan kan sudah PAK dikerjakan. Saya kira hanya mengingat itu, kalau memang sangat cukup ya alhamdulillah. Kemudian yang kedua terkait dengan pakai masker atau face shield. Nah, kalau persoalan estetika jelas nggak mungkin pakai masker. Persoalan estetika, persoalan ongkep ya Pak. Saya pikir kalau menurut saya langsung mengusulkan kalau ketika tampil ya pakai face shield, bukan pakai masker. Wong gak nari ya ongkepnya masalah, apa meneh nari kan gitu. Jelas justru megah betul gitu. Kalau narinya tenanan, kalau nggak tenanan ya mungkin nggak apa-apa. Pemainnya jalanan sudah pakai masker, itu sudah pakai pakai untu. Nah, persoalan di penari ini, kalau yang di penari sampai sulit, nggak sulit Pak. Tadi di Pak Budi dibahas. Saya di sanggar tari saya, mungkin sanggar tarinya teman-teman juga disiapkan kok. Cuci tangan di saya sudah saya siapkan, hand sanitizer sebelum latihan kita semprot, anak-anak yang saya suruh nyemprot. Tapi ketika nari ya dicopot semua maskernya ketika latihan, tidak kita pakai. Ya gimana ya, kan tetap sulit.
Ketika enggak dipakai dia, tapi ketika nari ya dicopot semua. Karena memang ongkep lah. Nari setelah latihan 3, 4, 5 tarian ya enggak kuat itu. Jadi sehingga ketika saya langsung mengarah kepada tampilan atraksi di hotel-hotel atau di tempat wisata. Saya pikir kalau untuk penampilnya sutradara baterainya habis ya sekarang. Ya, saya kira sutradaranya sudah bisa lah kalau masalah itu. Nah, kemudian tak ada masalah kalau di hotel, kita nggak diskusikan. Hanya persoalannya SOP-nya dibuat ketika nari nggak usah pakai masker lah. Nggak kelihatan senyumnya nanti, misakno, ayunya kaget toh. Tetap pakai face shield, tapi sebelum nari tetap dipakai gitu. Ketika sambil nunggu dipakai. Begitu nari dibuka gitu. Saya pikir itu nanti yang kalau kita usulkan begitu ya. Kemudian kalau kemudian tidak yang di hotel saya pikir tidak ada masalah nih Pak. Benar, tinggal program kan. Wes sanggare Pak Joliti susuk ngene, sanggare Pak ini tinggal bagi aja menurut saya. Kalau yang itu tinggal paketnya saja, nanti janjian sama sanggar tari. Ada berapa sanggar tari yang siap dan seterusnya. Terkait dengan tata rias tadi yang disampaikan oleh Pak Bram. Kalau ada cilik-cilik gak mungkin dewi. Kalau anak-anaknya mas-mas ini yang gede saya pikir punya sendiri sudah. Anak-anak saya yang sudah SMA aja rata-rata punya sendiri rata-rata. Tapi kalau SD SMP wis roboh, ya miliknya ketua sanggar dipakai gitu. Nah ini yang nanti mungkin ada SOP. Kalau memang harus punya sendiri-sendiri ya sanggar menyiapkan kan gitu. Karena kan tidak banyak sih tarinya kan berapa gitu paketnya di hotel itu. Saya kira itu. Nah kemudian saya tadi mau menanggapi Pak Bunti tapi sudah dijawab lah sama Pak Bram. Kita tidak usah memaksakan diri sudah Pak Bunti. Kayak Gandrung Sewu, kayak memang kita bisa kita tata. Penonton ketika berarti kan harus dibatasi penonton ini. Itu penonton dibatasi, tempat duduk disilang-silang, terus ribet banget. Iya itu iso, sing gak iso mlebu ya apa? Di luar tidak bisa ditata. Oke, sudah bisa diatur. Mlebune karo metune iku lho. Ora nggih umpel-umpelan panggan gitu. Satu-satu ditembaki bathuke mlebune tapi metune. Kan butuh waktu lama. Jadi saya pikir kita nggak usah paksakan itu untuk pengumpulan massa. Saya pikir memang sangat sulit. Kita mudah-mudahan segera selesai lah corona. Mudah-mudahan segera selesai. Kemudian yang di tempat-tempat ini destinasi Pak Bram. Di tempat-tempat destinasi, saya pikir kalau memang itu leading sektornya di Dinas Pariwisata, kita kan tinggal menunggu di mana yang akan diberi atraksi. Kemudian harinya apa? Saya pikir kalau hanya di hari tertentu dan itu tidak dipublikasikan secara besar dan bukan artis yang datang, bisa diatur ininya, penontonnya bisa diatur oleh kita dan atau oleh petugas yang ada di tempat wisata itu. Artinya diatur itu ya protokoler kesehatan. Saya pikir itu dan kita sangat mengandalkan Dinas Pariwisata untuk hal ini. Maju uripe sanggar ini. Iya Pak Sabar. Pak Sabar sih enak aja gimana. Ngeluh ya? Ngeluh. Iya. Jadi semua sanggar ngeluh. Saya juga mau kedatangan tamu dari mahasiswa dari dari UNJ Jakarta, dari ISI Jogja, akhirnya gagal semua. Kita juga diundang ke beberapa tempat, semuanya membatalkan minimal 3-5 job lah untuk kita. Hampir semua sanggar saya pikir, sehingga memang bingung. Mungkin ketua sanggarnya tidak ada masalah, nguripi anggotanya barang ini ya. Masalahnya akeh malah ya. Malah oke sih. Iya, saya kira itu. Kemudian saya pikir kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain sama lah. Tidak sesulit kesenian sebenarnya. Yasinan di tempat saya juga sudah jaga jarak.
Kalau istighosah kelompok sangat mungkin bisa, kalau istighosah besar ya tidak mungkin kan gitu. Istighosah kelompok, saya kemarin dia diundang juga jaga jarak. Kalau musola kecil ya nggak ngadakan, Pak. Nggak ngadakan karena nggak mungkin cukup. Musola kecil nggak ngadakan. Oh iya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa ditata mereka, tidak mungkin sudah. Saya kira itu tadi ada beberapa hal tapi tidak perlu karena sangat meluas. Saya hanya mengusulkan pokoknya kalau nari ya nggak usah pakai masker karena sudah ada face shield. Dan yang nari di panggung jauh dari penonton. Dan itu kalau face shield kan memang masih ada kemungkinan kalau ada orang terdampak, dia wahing, dia watuk masih bisa masuk kan itu. Tapi kalau enggak kan sudah ada terhalang gitu, sudah dan adoh gitu. Nah sekarang saya nggak pakai, nggak tekan kono masuk aku lori. Pak Taufik sih kena anakku gitu. Tapi kan sudah pakai masker Pak Taufik. 1 meter kan ada ya, 2 meter kan nggak nyampe ini sudah. 2 meter. Oh. Kalau yang wahing, pramu tekan dinding. Saya kira itu, ini untuk tari, ini ada teman-teman seni rupa mungkin nanti juga bisa usul. Kalau pameran masih mudah kan, kalau seni rupa kan individual masih ya, Mas Giono ya, masih bisa. Penonton pengunjung juga masih bisa diatur kalau seni rupa. Seni pertunjukan ke mumet Mas Giono. Saya kira itu saja. Kami sangat berharap besar kepada Pak Bram dan teman-teman di Dispar. Saya pikir DKP juga sudah membackup sepenuhnya, baik Dewan Pengarahnya juga hadir. Kebetulan ini saya dan Pak Budi, ada 3 yang tidak bisa hadir. Oh ada Pak Rito juga ya. Saya pikir clear, tidak ada masalah terkait dengan SOP yang kita rencanakan itu. Ya kita tinggal nunggu saja. Kalau bisa lebih awal lebih baik lah. Bisa September, benar kan? Gitu kan suka ya? Oh kasih ngenten Oktober menurut. Nah iya. Mulai jadi kita nggak usah ngomong new normal, nah itu hanya istilah, pokoknya new normal, normal apa namanya kan kita tetap melaksanakan sehari-hari saja. Saja ini kan lama toh, era lama kita lakukan kembali cuci tangan dan sebagainya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan segera ada langkah yang konkret dari Dinas Pariwisata dan teman-teman Sanggar langsung bisa action juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini fasenya fase 1. Fase 1 itu sampai tanggal 14 nanti restoran semua kita SOP jalan. Setelah fase 1 tanggal 14 kita mulai masuk ke destinasi dan hotel. Nah, otomatis kalau itu jalan, atraksi bisa mengikuti. Karena ini jauh lebih gampang ngaturnya Sanggar jauh lebih gampang dibanding destinasi di hotel. Berat orangnya banyak, harus rapid test dia. Banyak berat. Karena mereka bersentuhan melayani orang lain. Hari ini mereka gak ketemu uang, pokoknya gak paju selesai kan gitu Pak, pokoknya gak paju. Dia kan dinikmati dengan mata. Beda sama kalau pelayan destinasi pariwisata, ketemu tiket, ketemu guide meloni juru motor, akan jauh lebih ribet Pak. Tapi yang jelas inilah cara baru, kebiasaan anyar. Dulu Pak, kita masuk ke mall bebas aja. Dulu masuk ke bandara bebas aja, begitu orang bom jegrek, wah dipasangi detektor Pak. Kayaknya kudu mlebu melok. Pertama-tama ya kaget, jadi saiki biasa. Malah gak diperiksa aneh. Loh gak diperiksa. Aneh kan Pak? Kok gak diperiksa? Kita pun sekarang juga begitu ini atraksi. Sekarang ketok aneh. Tapi enggak, ini adalah kebiasaan baru sebetulnya. Kebiasaan baru untuk kita menahan bagaimana virus itu nggak masuk ke kita. Sing paling urgent dari Pak Taufik aja nih, paling penting itu masker. Neng dina ini kudu digawe wis iku ae sebetulnya. Sebetulnya ini kuncinya. Karena droplet itu keluarnya dari mulut kita dan juga balik ning awak dhewe. Jadi kalau kita sama-sama pakai masker, ya kan? Ya wes, misalnya kok ada wahing, ya wahingnya ning kene dhewe, akhirnya balik penyakitnya ning awak dhewe ngono lho Pak maksudnya. Kalau imunitas kita kuat ya selesai, kan gitu. Imun kita kuat selesai. Jadi teman-teman itu yang pertama. Yang kedua, nanti secara teknis saya akan diskusikan dengan Pak Ketua DKB sama kawan-kawan senior piye carane. Intine duit sing ono kan itu saya jadi cerita dengan Pak Taufik itulah untuk recovery. Ya, recovery artinya selama ini 3 bulan, pirang bulan iki? Maret, April, Mei, Juni. Ya Juni lah, 4 bulan.
Iku prai posoan. Ya, habis ini kita akan coba bagi dengan rata. Wis kuwi tampil rono. Ya. Tampil ke sana untuk merecovery. Merecovery adalah memulihkan ekonomi yang itu. Tapi dengan kita coba dengan standar yang kompak kan gitu, Budi. Standarnya podo, cok sampai mari-nari ning gone bunder, ya kok gak podo, difoto wong, di video wong, no wis bae deh. Kok podo. Nah, ini kita akan nanti masuk biar mandu di sana. Nah, ini saya juga buat video yang untuk destinasi. Saya padukan dengan konsep tadi Pak, nari. Nah, video ini kita akan ikutkan lomba di Kementerian Dalam Negeri. Kita akan lihat, setelah itu nanti silakan Pak Sek untuk memandu acara ini. Silakan. Nah, ini fasenya Pak. Nah, ini fase 1 restoran warung. Dan ini sudah tanggal 14 besok sudah diverifikasi. Jadi kita nanti ke restoran, keliling kemana-mana, ada stikernya. Masuk ke restoran. Restoran yang ada stikernya itu berarti dia yang layak untuk dikunjungi. Dia berarti sebagai KP standarnya. Lek gak ada stiker berarti ojo mlebu gak aman. Kenapa gak aman? Karena dia gak menjalankan protokol kesehatan. Gandeng yang ngono kok. Sabar kok inggae masker. Wis enggak usah ditanggap. Diku biyen wis ya gampang. Coret toko peredaran ya. Jadi itu kesepakatan kita, kan gitu Pak KDKP. Jadi ini bukan masalah enggak, ini menyesuaikan dengan, karena kalau kita yang parah-parah bukan ke kita, tapi ke orangnya yang lain ini loh yang jadi problem. Apalagi penarinya yang muda-muda, saya dulu waktu itu kayak waduh lebih repot mana ya. Ibunya lebih kuat yang nari daripada yang lihat. Terus gremet-gremet Pak, gremet-gremet kepingin joget, wah berat juga, ya kan? Penontonnya sih kau, sih nari enak. Ya. Nah, ini jadi teman-teman, SOP nanti kita buat bareng-bareng. Setelah nanti dipandu Pak Sek, nanti kita putuskan, baru kita buat berita acara kesepakatan, baru dijalankan. Saya surati semua sanggar, ayo jalankan. Saya kok optimis, semoga tanggal 14 nanti destinasi akan kita verifikasi. Semoga nanti di atas tanggal 20 kita sudah bisa jalan. Ada pertunjukan. Paling enggak uji coba simulasi, tapi simulasi dibayar Mas. Karena kita membuat simulasi di hotel. Kan hotel harus juga kita sesuaikan, Pak. Indonesia bisa. Ya. Itu kira-kira video yang ingin menggambarkan kolaborasi di destinasi dengan pada saat data tampilan. Jadi itu yang saya maksud Pak, nanti di destinasi itu ada tampilan, di hotel juga demikian. Ada tampilan yang standarnya adalah sudah kita gunakan video itu untuk sesuai dengan SOP yang rencananya akan kita berlakukan. Saya kira itu dari saya. Ya, saya kira langsung dipandu Pak Sek, monggo. Saya lagi menyempurnakan video ini, videonya belum sempurna karena ini mau ikut lomba, saya mau briefing anak-anak untuk ini yang buat anak-anak kita sendiri Pak, anak-anak lokal sini. Jadi kualitasnya sudah luar biasa bagus dan ini produk anak-anak Banyuwangi yang kita didik luar biasa. Jadi nanti mungkin mulai tanggal berapa Pak Sek disepakati kita uji coba, siapa yang ke dialog, siapa yang ke diuji coba sekali aja. Ya tester lah, ben rodo ambekan lah. Tester. Pada saat menari pun harus tidak boleh ditinggal. Jangan sampai nanti kita jadi bahan kritikan internasional. Pak Bupati maunya bagus, Pak Bram maunya bagus, tetapi standar internasional tidak tercapai. Eman-eman. Yang jadi perhatian kita adalah bagaimana menciptakan masker yang nyaman untuk anak-anak kita. Iya, contoh misalkan ya. Iya, yang model begini ini jauh lebih bagus. Iya, warnanya kita sesuaikan dengan baju atau kostum yang dipakai. Bahannya kita cari bahan kain yang paling tipis. Iya, iya. Iya, model scuba namanya ini. Iya. Nah, seperti ini juga ya. Terus itu ada dengan orangnya sudah ada. Nggak ada. Nah, kalau warnanya hijau seperti ini tidak matching sama pakaian yang dipakai ya. Jadi nanti di dalam protokol atau SOP ya
harus atau wajib pakai masker, tapi kita siasati pakai masker dengan bahan yang paling nyaman untuk penarinya. Saya yakin banyak pilihan, nanti kita akan berkomunikasi dengan yang memproduksi masker ini. Terus untuk warna terserah sanggarnya masing-masing. Tadi ada yang usul bagaimana kalau masker sesuai dengan warna kulit, monggo. Ada juga yang usul bagaimana kalau disesuaikan dengan kostum yang dipakai, merah putih, merah kuning, kuning urin. Baju yang dipakai kan setiap tarian belum tentu sama. Monggo, yang penting indah dan iya. Kalau dilihat dari jauh matching antara masker dan pakaian yang dipakai. Nah, kalau face shield itu sunnah, boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau kita ingin indah dari jauh, face shield itu kelihatannya lebih indah, ya, daripada hanya pakai masker. Iya, kalau kita melihat, oh iya, tadi di video tadi kita melihat pemakaian double jauh lebih indah. Apalagi kalau face shieldnya itu warna yang di atas itu disesuaikan dengan kostum, itu juga bagus, ya. Iya. Jadi nanti untuk tahap awal mungkin Pak Bram ya, kawan-kawan ini dibantu face shield sama maskernya. Iya, supaya apa? Supaya nanti pada saat tampil di hotel, kalau ada pengunjung internasional, Banyuwangi sudah dikenal pertunjukan atau atraksi yang kita tampil sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi turis yang akan datang itu sudah tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau tadi betul sebenarnya nggak usah masker sudah, mereka akan takut. Ya bukan penarinya yang nyaman, penontonnya yang tidak nyaman. Iya. Kalau sewaktu-waktu, iya kalau penarinya itu sehat. Kalau penarinya itu di dalam tubuhnya ada virusnya, penontonnya yang takut. Iya. Jadi standar internasional ini jangan kita rubah, harus kita patuhi, kita penuhi. Masker wajib, face shield sunnah. Ya, tapi kalau kepingin indah, kedua-duanya kita pakai. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti kita buatkan protokol. Nanti insya Allah dalam minggu ini dari DKP dan Dinas Kebudayaan Pariwisata akan membuat konsepnya, dari mana saja sanggar yang akan ditampilkan dan akan tampil di mana. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Monggo saya kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Budi menyampaikan tentang kostum gandrung, pakai kebaya apa enggak. Saya juga heran Pak Pendana. Sebenarnya yang melarang pakai harus menyuruh pakai kebaya itu siapa dan yang melarang siapa? Kalau memang ada suratnya mana? Saya itu pernah Pak di Mall Pelayanan Publik waktu Pak Taufik datang, ada dari Papua Pak ya. Itu saya ditanya sama protokol, loh, paspor enggak disuruh pakai kebaya? Tidak Pak. Terus gimana? Kalau enggak, saya pulang enggak apa-apa. Saya enggak pakai kebaya enggak apa-apa, saya pulang aja. Ketika saya tampil, beliaunya juga senyum-senyum Pak, enggak marah. Terus Pak Taufik malah kepincut dengan gamelan saya beli Pak Taufik, karena waktu itu malah foto-foto. Terus kemudian yang kedua, ketika beliaunya tampil di kontes ternak, konon katanya menyampaikan harus pakai kebaya. 1 minggu berikutnya saya tampil di Bali dengan bawa gandrung 50 gandrung, beliaunya juga nari dengan gandrung, enjoy. Nah, sekarang yang saya tanyakan sebenarnya itu memang apakah dari protokol, apa memang ada dari DKB atau dari dinas, sehingga kami yang di bawah ini ruwet Pak. Di medsos Pak, antar sanggar tukaran Pak. Orang kebaya, sampai saya WA ngomong jaket akeh gunwes sampai gitu Pak. Jadi kalau ini tidak ada segera keputusan, ruwet Pak antar sanggar Pak. Gandrung maksudnya. Gandrung, jadi tadi saya lihat itu pakai kebaya. Kebaya cuma ujungnya saja yang ada, bodiran yang sini nggak ada. Sekarang apa bedanya tanpa kebaya? Tolonglah Pak, jadi kami yang di bawah teman-teman jangan diadu. Konon katanya sama Pak ini nggak boleh, ada suratnya enggak? Kan hanya dari mulut ke mulut. Toh kami ini sudah bukannya yang 1 kali 2 kali Pak. Mas Didi juga begitu, suruh tampil kalau pakai kebaya pulang. Saya juga gitu. Kalau suruh pakai kebaya saya nggak tampil nggak apa-apa kok. Sudah kan teman-teman dari Partai Sinawangi memang gitu, kalau suruh pakai kebaya ya lebih baik tidak. Itu loh Pak. Jadi kami komit dengan teman-teman. Ada yang penganut penganut tidak pakai kebaya, silahkan.
Yang mau pakai kebaya, ya monggo. Apakah boleh pengajian pakai jilbab atau tidak? Yang mau pakai jilbab, ya monggo, api. Yang tidak pakai jilbab tidak diharamkan. Nah ini kan persoalan khilafiyah Pak. Yang satu pakai kunut, satu enggak. Nah ini yang tolong teman-teman agak berlapang dada. Saya lihat yang pakai kebaya dan tidak itu gegeran Pak, memang gegeran. Padahal itu kan tidak prinsip gitu loh. Memang zaman dulu semua bilang sebaiknya tidak pakai kebaya karena gandrung ya begini nih. Lah, sing ngugemi itu memang sepakat itu Pak. Tidak mau pakai kebaya, ya monggo, baik, bagus. Karena itu ngugemi yang, tetapi apakah kemudian yang pakai kebaya itu salah? Di sini namanya kebudayaan, namanya seni, itu tidak ada yang benar dan tidak. Saya tegaskan sekali lagi, pemerintah tidak ada instruksi harus pakai itu atau tidak harus pakai itu. Nafsi-nafsi. Al-Quran aja yang kita menjadi satu itu ditafsirkan tafsir beda-beda. Karena apa? Yang melihat Nabi dari sisi utara, karo sisi selatan nggak podo nulisnya. Kan begitu Pak? Iya, ya itu akhirnya muncul hadis Imam Bukhari, hadis satunya Hambali, kan ada beda-beda. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Cuma akhirnya kan lek agama sing ana dosa atau gak dosa. Lek iki Pak, budaya sapa sing dosakno wong gak ono. Gak ono dosane gak ono. Nek kelambi abang, gak oleh gak ono, kowe kudu gak dosa. Gak sing dosa. Jadi gak usah dipertajam ya begini-begini. Ya, yang penting bayaran itu yang penting. Nah, itu yang paling penting. Pasnya tahu diutang. Ya, pasnya tahu diutang. Masuk. Ya biasa, proses keuangan. Ya Pak ya, itu yang pertama. Sudah nggak ada. Yang kedua, saya ingin bahas. Tadi Pak, saya setuju dengan Pak Budi. Ini kan menyangkut pemikiran, cara pandang, dan properti. Kalau orang yang nggak tahu Pak Gandrung Sewu, dikira Gandrung nggak mindset kabeh. Orang yang nggak tahu loh Pak ya, orang yang nggak tahu pertama lihat, wih bagus ya, ini pakai insuk, bagus warnanya keterang. Padahal kita tujuannya beno gak panas, kan ngono Pak? Beno tarian ketok api, leperone sok kombinasi. Nah, artinya apa? Itu properti untuk mendukung art seni yang mau kita tampilkan. Gitu loh Pak. Jadi ini contoh aja lah, contoh. Terus yang kedua Pak, sebetulnya budaya itu ya yang bisa menyatukan kita termasuk ke agama. Saya masih pernah Pak dengar Pak ya, Pak Kiai itu paling anti lendelok gandrung. Ya isin Pak lendelok gandrung Pak. Tapi saiki dia ono kiai gak delok gandrung Pak. Tur dejen tak deleng gone. Ya Pak Budi. Tak deleng gone pondok pesantren blok aku yo delok kabeh santri-santri ini. Kenapa? Karena tadi itu sudah pakai. Jadi gandrung itu sebetulnya kita kepingin budaya itu masuk ke semua lini Pak, tanpa terkecuali, tanpa ada penolakan. Di Wonosorejo saya pertama jadi kadis di sini Pak, jadi PLT merono Pak, omae siapa namanya? Haryadi, diuncali genteng Pak, aku barang lodak loh Pak, iki Pak perjuangan ini Pak, atau ini Pak. Terus kalau boleh nggak apa-apa pakai jilbab, apa oleh nggak oleh Pak Dewi? Ini kudu oleh sih mati ngomong gelem gandrung, kan ngono jawabannya. Jadi inilah fleksibilitas, budaya itu fleksibel. Yang penting dia bisa mau mengikuti budaya kita, mau meneruskan. Jadi ini yang cara pandang kawan-kawan yang harus dilihat. Saya lihat foto zaman dulu gak ono gambar bendera merah putih. Terus saya kira isi salah sopo. Gak harus yang salah. Ornamen ditambahi sebagai simbol perjuangan gitu loh. Saya melihat juga ornamen zaman dulu, Pak Munawir. Kelambine bengi nabi saiki padha megah. Jauh Pak. Iku hangenti sopo hangenti. Hangenti ku sopo hangenti. Coba. Tetapi kan ini kita melihat estetika. Oh, bengi niku warnane polosan, saiki nggawe pernak-pernik, tambahi pola, tambahi warna ini. Itu bagian dari budaya yang berkembang menyesuaikan dengan zaman. Tapi tariannya tidak berubah. Tariannya tidak berubah. Jadi kawan-kawan, hari ini keputusannya apa? Ya riko nggawe mindset, karep-karep ira jamane ngoten, nggih. Tidak ada perintah untuk itu, tetapi kalau untuk properti, untuk mendukung ini audinya siapa? Kita menyesuaikan. Pak Suko, itu tampil Blok Agung.
Saya pak gaya mindset, ya kan emang harus pakai mindset gitu loh. Harus. Kalau nggak gaya, ditolak kiai ini, ojo tampil rikoni gini. Ya itu akhirnya kan jadi repot. Akhirnya bayaran, akhirnya karena gak gelem, golek sing gelem. Akhirnya koncone ngeruni, iko biayain tak padahal aku mau ceritanya gitu loh. Karena ceritanya itu tadi. Kita kepingin, ya tolong teman-teman tidak kaku, tapi menyesuaikan ini untuk apa? Analogikanya masuk, ya jalankan. Analoginya masuk, jalankan. Kecuali memang betul-betul tidak ada alasan apa-apa, langsung kita suruh tampilkan. Jadi kita tidak usah berpolemik antara pakai mindset, pakai kebaya atau enggak, kita hilangkan. Jadi sepanjang untuk properti, sepanjang budaya itu bisa masuk ke semua unsur, termasuk unsur agama, nenggone wong Katolik masuk ke gereja, kenapa tidak? Kita harus mengikuti situasi sehingga budaya itu betul-betul bisa berkembang. Dulu Pak, saya masih ingat di kampus saya, orang masuk STPDN itu yang jilbaban langsung tidak lulus. Ya Budi, tidak lulus Pak, diprotes oleh banyak orang. Kenapa? Apa alasannya? Ini kalau lari pakai jilbab, banyak pelari pakai jilbab. Akhirnya sekarang boleh, tidak mengganggu pendidikan, tidak mengganggu. Hanya karena masalah kalau pendidikan dikatakan mengganggu kalau pakai jilbab. Nah ini contoh-contoh saja. Apakah kita ke depan kalau pakai jilbab gak boleh digandrung? Saya bertanya ke kawan-kawan, boleh apa enggak? Nah artinya mulai begini ngono ketigau gitu loh. Begini kan saya ngono, tapi sekarang perkembangan zaman, anak-anak milenial yang sudah pakai jilbab kepingin lari, masa terus di stop? Kok gak jilbab? Kadang kepingin lari cepotan Solo, kan tidak begitu kita. Jadi masuk justru semakin menarik. Beberapa di Gandrung Sewu banyak yang begitu justru menjadi dinamika, dan agamanya tidak Islam, Hindu, Kristen, semua baur menjadi satu kesadaran. Itulah budaya. Budaya bisa menyatukan kita. Kan udah Pak jawabannya Pak. Coba ini lah, agama karena agama udah ketemu Pak. Sehingga mana yang ikut budaya? Budaya bisa menyatukan semuanya. Jadi itu tanggapan saya, Pak Suko, kawan-kawan. Silakan dengan kepala dingin, tapi yang jelas hari ini kita kepingin kita duduk bersama, SOP segera dijalankan, dan yang kedua cair utang modal segera dilaksanakan gitu loh. Cair utang, kan cair utang. Kan dilek cair utang, kalau dilek cair utang. Ya, utang cair maksudnya. Saya kira itu Mas Ek, monggo. Sekarang kita kembali pada pokok rapat pada hari ini. Mari kita sepakati bahwa untuk tampilan kesenian itu ada standar operasional atraksi ya. Itu kita harus pakai masker, pakai face shield, itu kapan saatnya, kemudian sanitizer itu paling tidak juga harus dimiliki oleh teman-teman sanggar tari. Itu gimana? Monggo disepakati Pak. Berarti nanti akan kita buat standar apa yang harus kita tulis, kita sepakati, dan kita edarkan segera kepada teman-teman para pelaku seni, bukan hanya sanggar tari, termasuk si jaranan dan sebagainya. Ini bagaimana kan gitu ya, karena kalau sanggar tari tarian sih mungkin mudah, tapi kalau jaranan bagaimana ini teman-teman di KB monggo ya. Oke. Mohon maaf Pak, nggak semua tari bisa pakai masker dan shield. Shield itu nggak semua tari. Contoh, tarian yang lagi booming kayak Jaripa, mau gigit dari mana? Apa itu larongnya? Mohon maaf. Ya. Ya diganti. Artinya gini. Ganti tarian Jul. Rudi sih ya. Jangan harus tari ini ya. Ya. Jadi gini, nanti akan kita menyesuaikan, berarti nanti akan kita catat, Pak Agus coba dicatat Pak Haji Fauzi, jenis tarian nantinya ini masuk di situ. Kalau menggunakan standar kesehatan COVID berarti jenis tarian yang tidak menggunakan visual ataupun properti. Jadi Pak kan tidak bisa, mungkin tarian-tarian yang lain bisa. Jadi kalau ya. Iya, artinya pakai masker ya, pakai masker. Bisa enggak? Ya. Tadi Pak Taufik kan bilang visual ini kan sunnah. Sing hang jelas iki masker. Iya kan? Masker iki wajib. Semua tarian berarti kan bisa kapan nganggo masker. Nah, ya berarti bisa gitu.
Viset kan. Ya monggo. Muga nganggo kebaya, ambih nganggo kebaya gitu muga apik ke klendi gitu Jul. Yo, iya kan yang penting masker saiki iki. Maskernya disesuaikan monggo kreasi teman-teman. Hah? Warna kulit boleh kan? Boleh. Pokoknya maskeran. Iya, soalnya Pak Sukani mau nyoba ke sanggar-sanggar. Monggo kreasine kanca-kanca ki klendi iki lho. Ya, yang penting masker itu kan bisa menutupi muka. Ojo, ya tapi ojo ngarang-ngarangi kok Jul. Bres kamune makin metu ya kan percuma gitu. Ya, iya. Oleh kulit transparan. Ya bekane bingung. Monggo Pak Agus dicatat ya, masker wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaku seni, baik penari maupun panjat. Yes. Yang kedua kaitannya dengan visit ini sunnah, bisa menggunakan bisa tidak, ya betul ya, Pak Dokter ya, bisa wajib. Yang kedua visit ini bisa digunakan atau tidak oleh seluruh pelaku seni, Kemudian untuk tarian, jenis tarian ini menyesuaikan, bagus, menyesuaikan. Jadi gandrung kemudian tari-tari yang lain menyesuaikan. Jadi kalau misalnya alat harmon tari jaripah, jadi Pak sadarmu kok kelenti cara nih supaya hangarane garong iki dicopot nganggo iki. Apa menyalahi dengan aturane? Hei, ya saiki jaripah kan ku salah ku ambianone. Iya kan? Yang berkarya gitu loh. Yang berkarya. Ya, tapi apa dicopot nang masker kan bisa Jul. Iya copot iki bisa Jul. Sementara tarik ini baru ngapa tarik mana enggak. Pokok dilupin ya. Iya. Tapi nanti Pak Sabar cokot nyokot itu masker iki pecake wong liya apa nang masker kan kena anu. Keneng. Enggak Pak, risiko penularan Covid Pak pecake lurit cokot. Makanya ngabuk tapi kok dicokot kan bisa. Bapak. Dicokot kan bisa. Ini kok ada dulu cokot-cokot. Ya wes oke, monggo disesuaikan ya. Kita akan mencoba cari jadi gemuyo. Cari yang lain ya kan? Tari itu jenisnya akeh. Iya, mosok ya. Biasa itu jalurnya jaripah digodok. Ya yang lain. Nanti saya akan menyesuaikan. Oke. Ya wes, nanti saya bisa mungkin bisa berikan gambaran susahnya dan sebagainya. Oke. Kemudian masker itu digunakan mulai dari pada saat kan mulai dari rumah sudah digunakan. Oh iya wes, dicatat itu bagus. Masker digunakan mulai berangkat dari rumah. Kemudian apalagi yang dimasukkan SOP? Jarak, formasi tarian, sanitizer di paling tidak satu grup itu. Untuk jarak menyesuaikan. Jadi kita menyesuaikan tempat. Jadi misalnya kita melihat tempatnya seperti tadi di ruangan, misalnya di ruangan hotel misalnya ya. Tapi nggak mungkin kayaknya. Tapi kalau hotel itu misalnya sekarang ruangannya besar misalnya, untuk penontonnya dijaga jarak misalnya dalam satu ruangan. Kita lihat panggungnya sekian, biasanya kita panggung di situ ada kurang lebih 10 orang misalnya, mungkin hanya 5 orang gitu ya. Kita melihat panggung dulu, gitu ya. Oke, apalagi? Oh ya, 5 berarti pajak 12 berarti paket 3. Nah, 5 paket 3. 5 paket 3. Ya. Ya paket 1 itu kan gandrung siji yang dipanjakin 6 Jul. Gandrungnya siji panjakin 6 pajuan. Pajuan jaraknya. Pak Sek. Jaraknya sak meter mulai dulu. Pak Sek. Waduh. Pak Sek. Oke, monggo Mas Firman. Dari semua maestro di sini kan saya sendiri yang beda. Insya Allah saya dengar nggih suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekretaris Dinas Pariwisata Republik dan Pak Ketua DKP Pak Dr. Taufik dan semua maestro seni Banyuwangi. Saya yang termuda mungkin di sini dan saya dari bidang yang berbeda. Saya mewakili teman-teman dari seni hiburan yang berbeda.
Yang saya mohon juga dipikirkan protapnya untuk teman-teman seni hiburan panggung gitu. Kalau penyanyi mau pakai masker, suaranya otomatis langsung berbeda karena terhalang dengan masker. Kalau pakai face shield, insya Allah masih oke dari bawah gini. Jadi mungkin standarisasi hal-hal seperti itu harus dipikirkan terkait bukan hanya estetika tapi fungsionalnya. Jadi kalau face shield, insya Allah kan kita harus menghindari percikan dari tatap muka tadi. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur solusi buat saudara-saudara seniman dalam hal ini seni budaya Banyuwangi, alhamdulillah banyak sekali solusinya yang belum terpikirkan buat teman-teman kelompok kami. Sama sekali tidak ada solusi. Sama sekali tidak ada, Pak. Cuma satu solusinya YouTube, dan itu pun dengan catatan bagi pemula itu mereka harus mikir kalau mau eksis di YouTube dia bikin baru YouTube-nya belum menghasilkan. Yang kedua dia harus bayar kameramennya, dia harus bayar studionya, dia harus bayar lagunya, belum tempat syutingnya, Pak. Banyak hal pemasukan tidak ada tapi harus keluar terus. Ini juga harus dipikirkan, Pak. Nah, mungkin langkah awal yang saya kalau boleh memohon dan mungkin bisa direalisasikan sama Bapak Dinas terkait tempat syuting misalkan, mungkin bisa diberikan edaran ke semua tempat wisata, hotel, bahwasanya jikalau ada public figure atau seniman yang ingin membuat konten di situ dipersilahkan, cuman mengikuti ketetapan dari manajemennya masing-masing begitu. Itu aja dari saya sementara, terima kasih. Kalau pengalaman kemarin ya, artinya sebelum ini kemarin, kenapa harus itu aja kita lihat seperti itu? Memang kaitannya dengan standar harga, Pak. Jadi kalau standar harganya teman-teman penyanyi yang ini memang standarnya lebih tinggi daripada mereka satu. Sekarang mereka harus menyesuaikan diri kan, Pak. Gitu daripada gak ono. Ya, jadi sebenarnya gini, Pak Budi. Kalau klasifikasi hal yang dibahas Pak Holik untuk bintang, mereka sudah paham harus gimana. Cuman permasalahannya protapnya, ya, yang mungkin segera bisa berjalan itu sebentar lagi. Jikalau ada kegiatan di hotel itu di ballroom. Nah, ini mekanisme untuk ballroomnya ini, Pak. Kalau si artis paling ya tripod, artis sudah, dan itu bisa diatur sama kayak atraksi tadi, Pak. Akan tetapi protap untuk yang nonton harus gimana, audiensnya bisa kawin, Pak. Nah, itu. iya. Ya tadi kan sudah saya disampaikan sama Pak Kadis bahwa nanti protapnya dari hotel itu aturan tamunya standarnya jarak daripada penonton sudah diatur. Tidak boleh kalau tidak diatur sesuai standar itu kan gitu. Sanggar yang bayar pariwisata. Iya. Penyanyi yang bayar hotel. Gitu. Ya. Sekawin itu. Ya, mungkin bisa itu ya. Jadi ini lagi belum sempat kami anukan Pak Dokter, tapi mungkin sekaligus kami usulkan. Kita kan belum pernah mengumpulkan para penyanyi-penyanyi Banyuwangi ini, belum pernah ya, pelaku seni dari seni musik ini belum pernah. Kalau Janger pernah 1 kali, 2 kali kalau nggak salah kan. Ini belum dikumpulkan ini. Banyak yang belum. Saya sempat punya ide sama Mas Firman ini lama ini belum sempat terrealisasi sampai terkena COVID ya, akhirnya nggak terrealisasi tambah. Monggo, jadi kontak saja yang ada undangan siapa ini. Jadi kalau perlu nanti pakai juga nanti kita siapkan. Kemudian katanya dengan itu Mas Firman, terima kasih. Jadi coba nanti kami akan koordinasi dengan kalau sudah mulai ada mungkin setelah tanggal 14-15 mungkin ada tamu dan sebagainya, mungkin coba kami akan koordinasikan dengan protokol ya kan, dengan protokol. Yang penting standarnya protokol ini yang bagaimana harusnya, terkaitannya dengan ini mungkin kalau memang pakai ini suara juga beda gitu loh, karena kan menghindari daripada percikan ini kan. Mungkin pada saat nyanyi saja lah, kemarin pada saat kemarin pelatihan daripada tempat hiburan ya karaoke ya,
Nah, karaoke diharapkan ininya tetap harus diganti kemarin. Jadi ada apa namanya? Selontong ya. Ono selontong nang kene iki ana tamu dia diganti gitu loh. Nah, kalau teman-teman banyak sudah pakai sendiri, saya kira sudah bisa pakai ini sendiri. Dikhawatirkan ketika kita menyanyi kemudian diberikan kepada orang lain, ini kan penularan yang mudah gitu loh. Nah, kalau misalnya penari punya mic sendiri ataupun mereka ada langsung, ya sama aja dikasih apa namanya penutup ini sehingga tidak ada indikasi penularan lewat mic itu. Saya kira itu pakai nggak usah pada saat nyanyi, nggak mungkin kan pakai ini. Ya dicepot aja. Tapi kan gantung ini kan, gantung nanti pada saat selesai dia kumpul lagi ya dipakai lagi. Itu aja boleh sebagai solusinya Mas Firman ya. Apa mungkin di hotel ditangkap ini sanggar tari, bukan hanya sanggar tari saja. Jarana itu nggak mesti harus mabuk. Iya kan? Untuk tariannya jarana orang kan bisa ditangkap di sana kan seperti itu. Kayak jarana buta untuk nyatanya ditampilkan berapa orang, 4 orang bisa. Yang tergantung kan tergantung dari formasinya aja. Kalau menarik ternyata jaranannya tariannya kan bisa. Tidak harus mabuk lah. Kalau ditangkap orang hajatan mengumpulkan orang ini bukan kewenangan kami. Izinnya polsek kemarin aja mengumpulkan orang, izin polsek itu ritual adat itu. Sampai engkel-engkel langsung kan saya sampai engkel-engkel sama Kapolsek. Ya kan? Itu mengumpulkan orang. Sampai saya sampai berani menjamin adat itu tidak mengundang orang. Maksudnya dibentuk aturannya kayak gini loh maksudnya Pak. Yang itu kan mengundang orang, akhirnya ngumpul, social distancingnya nggak kena, itu kan bukan kewenangan kami itu gitu loh. Kalau pelakunya bisa kita atur, tapi kalau tadi Pak Budi bilang, kalau penarinya pelaku seninya bisa kita ini, tapi kalau orang yang mau datang, siapa yang nanggung social distancingnya ini? Ngumpul kayak seperti itu. Makanya mungkin tidak menutup kemungkinan, ya tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Oh, selama ini kita akan mengaturnya di tampil di sana, ajak sanggar tari jaranan, tampil nerono ya kembali lagi kita ratakan seperti itu. Termasuk juga mungkin ada penyanyinya dan sebagainya, semuanya seperti itu. Gitu. Tapi kalau di masyarakat mengeluarkan harus ini kita tidak berani karena mengundang orang itu gitu. Masih belum bisa. Itu saya kira. Ya, kamu monggo Pak. Sampai solusi nyambung sama undang-undang saya tadi. Saya rasa urgent terkait surat tadi. Tempat-tempat wisata, sama hotel-hotel. Karena teman-teman seni itu biasanya yang nyari konten, bikin videonya ini tempat-tempat tersebut, Pak. Jadi kalau mereka harus bayar lagi kesian, Pak. Itu salah satu solusi semua, termasuk dari penyanyi maupun dari teman-teman sanggar berkarya di YouTube. Karena kita harus memang saat ini dipaksa untuk digital. Kalau kita tidak ikut digital, kita yang ketinggalan. Ya, bisa diterima. Maksudnya dan Pak Rito sudah bisa. Saya langsung action nanti, langsung surat itu langsung action ya. Tidak hanya. Kemudian ke jalanan dan ke musik. Saya pikir memang kalau pelakunya bisa diatur Mas, tapi kalau tanggapan memang bukan kewenangan dinas pariwisata karena izin ke polsek, ke ini gitu kan. Walaupun musik orkes nggak mungkin diizinkan kan. Nah, sekarang ini kalau di lapangan, tapi kalau di hotel, kenapa tadi tempat teman-teman sanggar tari seni yang akan dibagi penampilannya di hotel karena di sana hanya sedikit orang dan hanya sedikit waktunya. Tapi kalau jaranan diminta ditampil di hotel maka harus dikemas menjadi repertuar tari jaranan. Kalau tanggapan kan di masyarakat 1 hari penuh atau setengah hari penuh. Makanya Pak Budi dengan saya dulu mungkin mulai tahun 2008 Pak Budi ya. Kita sudah mengadakan festival jaranan untuk mengangkat kesenian rakyat menjadi kesenian panggung, bila perlu menjadi kesenian istana jaranan itu. Dari setengah 1 hari menjadi 30 menit, dulu 1 jam, 45 menit, bisa 30 menit. Di Jogja juga begitu, ada kesenian rakyat yang sehari menjadi hanya setengah jam. Kalau ke hotel nggak mau setengah jam, hotel ya 7 menit, 10 menit gitu. Maka bisa nggak jaranan dikemas seperti itu? Kalau bisa, mungkin dinas pariwisata bisa membagi lagi juga. Pentas jaranan gitu dan sebagainya gitu Mas ya. Jadi kalau jaranan saya pikir
Ya mudah-mudahan COVID segera hilang. Sehingga karena yang nangkap bukan pemerintah, biasanya yang nangkap masyarakat. Dan masyarakat nggak boleh izin oleh Polsek kalau nangkap yang pengumpulan massa banyak. Saya kira itu mungkin bisa dipahami oleh Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas dan tambahan Pak Firman. Jadi katanya dengan surat gini ya, ini teman-teman selama ini bukan hanya dari yang selama yang kita lakukan sebelum ada COVID maupun sebelum, kalau sudah ada COVID belum ada. Itu biasanya yang ngambil film contoh ya, pembuatan film dari luar. Kita di sini juga ada komisi film daerah, ya kan. Nah, kebetulan Pak Bram sebagai ketua, saya sekretarisnya. Ini mereka menghubungi kita. Nah kita nanti ada mendampingi dari tim pemasaran, ngontak ada shootingan ini ya, bahkan mungkin akan bisa didampingi. Jadi kan koordinasi ke sini, gitu loh. Kecuali nanti di BKSDA, kemudian di Taman Nasional ya, di Ijen. Kemudian itu memang harus ada aturannya sendiri itu di Purwo sama di mana Baluran itu ada aturan sendiri memang. Itu. Jadi kalau yang lain akhirnya kami bisa membantu kok. Gitu Mas. Jadi yang penting kita koordinasi Pak, saya koordinasi ke sini nanti ada syutingan besok atau lusa jam sekian. Nah, mungkin akan kita bisa fasilitasi itu gitu. Ya, kelihatannya dengan itu. Kemudian yang terakhir saya kira teman-teman sudah waktunya sudah sore dan kita sudah sepakat bahwa nanti kami akan menyusun standar operasional ya, dan nanti akan coba kita sebelum kita keluarkan, kita edarkan, akan kami koordinasikan ke DKB apakah semua yang hasil rapat pada hari ini sudah masuk di dalam SOP ketentuan bersama yang kita sepakati. Nanti akan setelah oke, nanti baru nanti akan minta tanda tangan persetujuan daripada DKB, baru kita akan edarkan kepada teman-teman sanggar dan pelaku seni ya. Itu, dan mudah-mudahan nanti setelah tanggal 15 kita sudah bisa, karena targetnya mungkin persiapan kita tanggal 15 ke depan nanti akan kita coba mulai untuk new normal, new era mana. Gitu cukup saya kira Pak Dr. Faik ya, sudah ya, waktunya sudah jam 3:30. Sudah, terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan ke DKP. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama akhiri acara pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah banyak kesepakatan yang nanti akan dituangkan dalam bentuk SOP pada seluruh sanggar yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.